Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Yanasanna luareu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, jurusan tarbiyah dan keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Video kali ini saya akan memiliki salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan bahasa daerah yang diampu oleh Ibu Intan Permatasari Aco SPD MPD. Pernah tidak kita merasa dekat kepada seseorang hanya karena dengan berbahasa Mandar? Atau kita merasa hangat hanya karena kata sederhana dengan kata mengucapkan apa karewata, melomi tahu, atau hanya kata iya? Itulah tanda bahwa bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai rasa, identitas, dan tentunya kebanggaan kita sebagai masyarakat orang Mandar. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita bangga berbahasa, bangga berbudaya. Baik, di kesempatan kali ini akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama adalah hubungan bahasa dan budaya. Kemudian yang kedua adalah bentuk hubungan terhadap bahasa Mandar. Yang ketiga, bahasa Mandar dan budaya Mandar. Kemudian yang keempat, tantangan di era global. Dan yang terakhir adalah upaya pelestarian bahasa dan budaya Mandar. Yang pertama, hubungan bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Kota Jeningrat, budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Sedangkan bahasa adalah alat utama untuk menyampaikan budaya tersebut. Artinya apa? Bahasa menyampaikan nilai dan kebiasaan budaya diwariskan melalui bahasa. Contohnya dalam masyarakat Mandar, cara berbicara kepada orang tua berbeda dengan teman sebaya. Ini menunjukkan adanya nilai sopan santun dan penghormatan. Bentuk kebanggaan dalam bahasa Mandar. Bangga berbahasa Mandar bisa terlihat dari menggunakan bahasa Mandar sehari-hari. Anda itu masiri mau bahasa Mandar baik di Woyam maupun di lingkungan sekitar. Kemudian menjaga kesopanan bahasa, berbicara dengan halus kepada orang yang lebih tua sebagai bentuk budaya hormat. Melestarikan ungkapan lokal, petuah, pepaturunna orang tuata atau pepaturunna teman tuata tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa bahasa Mandar bukan bahasa biasa, tetapi penuh nilai dan makna dalam kehidupan. Contoh bangga berbahasa dan berbudaya Mandar. Beberapa contoh sederhana sapaan khas Mandar. Apa karewata? Menunjukkan keramahan. Iye, bentuk kesederhanaan komunikasi. Kemudian nilai sipakatau. Budaya saling menghargai tercermin dari cara berbicara yang santun dan lembut terhadap sesama. Tradisi dan adat. Bahasa Mandar digunakan dalam acara pernikahan, acara adat, dan lain-lain. Yang biasa dilakukan dalam acara pesawe terutama ada yang disebut dengan kalindada, seperti kalindada harmonis atau kalindada pamino, yang dimana teksnya adalah petulei kindomu melo ami memitu apa iyau melo mak mepasanan. Bahasa Mandar adalah jiwa dari budaya Mandar itu sendiri. Namun siapa sangka di zaman sekarang ada beberapa tantangan global. Yang pertama, pengaruh bahasa luar. Banyaknya generasi muda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Anggapan bahasa daerah itu kuno. Sebagai anak muda, merasa bahasa Mandar kurang modern. Kemudian media sosial, konten digital lebih banyak menggunakan bahasa luar. Menurut Kristal, bahasa daerah bisa terancam punah jika tidak digunakan oleh generasi mudanya. Jadi, kalau kita tidak bangga, siapa lagi yang akan menjaga bahasa Mandar? Upaya menumbuhkan rasa bangga agar tetap bangga berbahasa Mandar dan berbudaya Mandar,
kita bisa menggunakan? Yang pertama, membiasakan menggunakan bahasa Mandar, gunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang kedua, belajar dan mengajarkan kepada adik atau generasi di bawah kita. Kemudian yang ketiga, manfaat media sosial. Buat konten video Mandar, story pakai bahasa Mandar, atau menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Mandar. Upaya pelestarian bahasa Mandar, yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa yang belajar di strata universitas atau perguruan tinggi, kita membiasakan menggunakan bahasa daerah di dalam forum atau di dalam kelas. Kita menggunakan sapaan bahasa daerah ketika bertemu teman. Kemudian kita berusaha menggunakan bahasa daerah ketika kita hendak melakukan observasi ke sebuah sekolah dalam tugas mata kuliah di perguruan tinggi. Jadi kesimpulannya, kita sebagai masyarakat Mandar, khususnya generasi muda, sepatutnya selalu mengajarkan atau selalu belajar melestarikan budaya Mandar dengan tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang umumnya dilakukan para pendahulu kita. Bangga berbahasa Mandar bukan hanya soal berbicara, tetapi bagaimana cara menghargai jati diri. Bangga berbudaya bukan hanya soal tradisi, tapi bagaimana cara kita menghargai warisan leluhur. Mari kita mulai dari diri sendiri, menggunakan bahasa Mandar, mencintai budaya kita. Sabak muat tanah ini ruai, sabak muat tanah di TE inna ruai nawat kunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.